kami dari kelompok 1 aka Slepet akan mendokumentasikan perjalanan field trip kami ke dua lokasi, yaitu Bantimurung penangkaran kupu-kupu dan pabrik mie Mega Putra. Jadi sekarang saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya Aiko. Saya Felicia. Aduh. Namamu? Marcelino. Saya Brian. Saya Sherin. Mana kelihatan saya? Oh iya kah? Yuk, Masker tadi. dan Win. Iser tidak mau memperkenalkan diri. Dari mana itu? Untuk vlog. Later. Miau. Baru sini lo seberang. Siapa itu? Bapak-bapak. Vlog lagi dimulai. A few moments later. Harusnya yang kayak itu. Servatwa. Oh iya. Sini masuk. Slepet. Tidak apa-apa tidak. Biar kau digigit jadi ada atau ada muat dan Willy.
Oke, enggak apa-apa, Mas. Ya. Oke. Isi. Ini di atas kita ya. Oke. Selamat datang di penangkaran. Perlu saya informasikan kepada Desember. Nanti ser gigit, nanti ser. 250 yang Nanti ser jenis. gigit Itu mulai Januari sampai Desember. atau jadi badan web. Intinya tujuan daripada penangkaran ini adalah pertama untuk melestarikan kupu-kupu yang ada, jenis kupu-kupu yang sudah mengalami penurunan populasi yang ada di area lepas. Kedua adalah untuk mempelajari metamorfosis kupu-kupu itu sendiri, mulai dari telurnya, ulatnya, kepomponnya sampai jadi kupu-kupu. Telur menetas jadi ulat itu 1 minggu. Perlu saya informasikan, telur menetas jadi ulat itu 1 minggu. Kemudian ulat jadi kepompong itu 3 minggu. Ulat jadi kepompong 3 minggu. Kepompong jadi kupu-kupu 21 sampai 27 hari. Jadi jumlah keseluruhan proses metamorfosis kupu-kupu itu adalah 7 minggu. Pegang nih, apa? Kayak gendut-gendut. Papilo alpalatus. Alpalatus, Pak. Askalapus. Asal jatuh di tangannya, Mem. Iya, kalau jatuh apa kita? Seketawa, Mem. Mem. Iya, sebentar di sebelah. Ini anu sudah. Kepompongnya kayaknya semua. Papilio polypontes. Papilio polipontes. Ke sini kemana ini yang pegang kamera? Saya. Ini jenis yang Oh itu yang foto-foto yang masuk itu. Itu ini semua kupu-kupu. Iya. video. Nggak usah Miko. Hah? Saya. Bukan Mikael. Mau. Dingin. Bisa lihat sini semua. Ya. Nantinya warnanya ini. Ih, besarnya. Ini bisa ini. Iya besarnya. Ayo. Maju. Masa masih video tuh? Ih. Ih. Main tirit. Jatuh ini. Apa tuh? Apa aja nih, Bang? Di dalam enggak potong sedapat. Apa aja nih, Bang? Ini tuh sayap kupu-kupu. Besar banget. Ya, kau dapat di mana di lantai? Ini terbalik nggak sih? Ini sama ini terbalik. Badan mu Darwin. Ya. Enggak gitu. Darwin, kau dapat di mana di lantai? Tanah. Nah. Vivi. Kau tadi ndak? Kau ndak mau berangkat juga. Bayar kok. Kenapa kau ndak mau sejuta? Kau ada. Darwin. Mas kepala. Sampai di kayak kepala. Hepe. Ada kalau Darwin, Marcelino. Ya. Ya, oke. Jadi berarti nanti tinggal 2 kelompok ya. Kelompoknya Pak Tinggi sama Oke, kita masuk pengajian. Oke, ayo. Oke, cara pengajian seperti ini. Kita nih, ayo. Saya. Ya, cara pengajian seperti ini. Oke, kita suntik seperti ini. Toh, lihat nih, toh kita video nih, seperti ini cara pengajiannya. Toh disuntik satu-satu. Toh ya. Setelah itu kita lepas loranunya, baru kita kembangkan seperti ini. Toh. Oke. Ya, ini pengajian pakai formalin namanya. Toh, dosisnya 40% dosisnya. Supaya tidak terlalu bau, begitu toh. Ini. 30 menit sudah bisa dibingkai. Ya, sudah bisa dibuka seperti ini. Toh, ini. Nah, tadi ada membedakan cara jantan betina seperti ini. Yang jantan terbelah, seperti saya bilang tadi terbelah. Kemudian betina kali ini lancip ya. Ini satu pasang terus di selena. Nah, ini yang suka daun dia. Ini yang suka daun. Jadi kupu-kupu ini ada yang suka bunga ini. Ada tadi kita ini yang suka bunga, Papilio prantus ini suka bunga. Kemudian Oplea, Hippolymus bolina, Idea belangcardi. Kemudian yang suka daun ini, yang daun tadi yang makan daun ini. Jenis Trodes hippolytus, Trodes selena, Trodes selifron. Kemudian suka kotoran 3, ini Graphion milong, Papilio sataspes, Papilio gigo. Itu yang suka kotoran. Jadi yang suka kotoran, suka daun, suka bunga ini, toh? Tadi. Jadi ada 3 tadi kelasnya. Kita bisa foto nah. Oke, bisa foto nih, foto setelah. Kemudian tadi saya bilang yang suka bunga yang cantik ini. Ini, Sintosia merina. Sintosia merina, toh? Bisa
Oke, ini sudah semerina ini. Oke, bisa Ji. Jadi, diulangi lagi nah cara pengatanya supaya nanti ditahu itu cara pengatanya. Jadi nanti kalau misalnya mau diawetkan sendiri seperti ini lagi seperti ini. Disuntik di bawahnya ini, Tuh, ini. Tuh. Kita dorong nih. Awas. Nah, toh. Oke, ya. Oke, sudah itu ditindis. Tuh, tindis pakai batu. Tuh, ini. Tuh, itu. Nah, seperti ini. Oke, nih. Udah mati. Ya, itu garapung aku memang tuh yang suka tadi itu, yang suka bunga. Oke? Hampir sama dia Papilo gigong jenisnya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ya, toh? Tambah. Kasih ini. Pak, kasih dia, Pak. Ibu namanya gurunya bisa. Diragukan itu gurunya itu, toh? Kasih kok ore-ore tentu laporan. Ye, untuk lep na, untuk lep. Untuk lep berarti kembali ke lep. Sekarang kita akan ke lokasi selanjutnya. Pabrik mie. Guys, kita harus pakai masker karena kita di pabrik. Ayo baris. Ya, baris. Sampai. Yeay. Sekarang udah ada di pabrik nih. Yeay. Ayo, Pandawa. Hah? Kami sudah ada di Mega. Sudah. Mau ulang kah? Sudah. Hai. Terus deh, aneh. Ih, ada lebah. Yeay. Sini bagus, guys. Dicatat lokasi kedua pabrik Mega Mie. Lokasi kedua pabrik Mega Mie. Pabrik Mega Mie. Jadi kita lanjut di bawahnya paragraf baru. Pabrik Mega Mie ini berdiri pada tahun Pabrik Mega Mie berdiri pada tahun 1984. Pabrik Mega Mie berdiri pada tahun 1984 dan berlokasi di jalan Karaeng Patingaloa. Jalan Karaeng Patingaloa nomor 1. Jadi pabrik ini di Jalan Karaeng Patingaloa nomor 1. Kemudian pabrik Mega Mie ini memproduksi 2 jenis mie. Pabrik ini memproduksi 2 jenis mie, yaitu mie kering dan mie instan. Mie kering
dan Mie kering sama mie instan. mie instan. Nah, kedua jenis mie ini ada beberapa varian atau merek lagi. Mie kering itu ada banyak mereknya atau banyak variannya, seperti mie perkasa, mie bola dunia, terus mie instan dunia dan lain-lain. Sedangkan mie instan itu ada dua jenis atau dua varian atau dua merek, yaitu Mega Mie dan Mika Mie. Jadi ya, kalau yang ini mie kering ini. Nah, itu tadi ada dua jenis, yaitu mie apa? Mie apa saja? Ayo, mie apa saja? Mega mie sama perkasa. Mie apa? Perkasa. Mie kering sama mie instan. Nah, kemudian untuk membuat mie ada dua bahan utama. Yang pertama itu tepung terigu dan yang kedua air. Yang pertama tepung terigu dan yang kedua air. Sedangkan untuk proses pembuatan mie itu ada 8 tahap. Ada 8 tahap. Yang pertama itu pencampuran bahan. Jadi dua bahan utama tadi itu dicampur dengan menggunakan alat yang namanya mixer. Pertama tadi itu pencampuran bahan dengan menggunakan mixer. Kemudian proses yang kedua itu namanya pelempengan. Nah, setelah proses pertama tadi tercampur itu tepung terigu sama airnya, itu adonannya dari tebalnya begini dilempengkan sampai tipisnya begini. Jadi dari tebalnya begini itu dikasih tipis sampainya begini tipisnya. Kemudian proses yang ketiga itu namanya penyisiran. Jadi sudah mulai berbentuk mie. Nah, kemudian proses yang keempat itu pengukusan. Jadi adonannya itu dikukus dulu, kemudian setelah dikukus, proses selanjutnya itu pemotongan. Nah, itu ya fotonya pemotongan. Jadi setelah dipotong lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Itu proses pemotongan. Kemudian setelah dipotong, proses selanjutnya adalah penggorengan. Tadi kalau masih ingat di dalam yang paling panas bawahnya itu di daerah penggorengan. Jadi minyak itu digoreng dengan minyak panas. Makanya kalau mie instan itu biar tidak direbus, mau dimakan langsung dari bungkusnya itu boleh, karena memang sudah digoreng.
Kemudian setelah digoreng, proses selanjutnya adalah pendinginan. Nah, jadi itu tadi, didinginkan menggunakan kipas besar. Setelah didinginkan, baru proses yang terakhir, yaitu pengemasan. Mie yang sudah selesai itu digabungkan dengan bumbu-bumbunya, lalu dimasukkan ke dalam kemasannya dan dimasukkan ke dalam kardus. Nah, sampai di situ saja. Ada yang mau ditanyakan seputar proses pembuatan mie? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kalau mau bertanya seputar pabrik Megami, kalau ku tahu jawabannya, ku jawab sih. Kalau tidak ku tahu, nanti tanyakan ke pegawainya. Ayo, ada yang mau bertanya? Apa deh? Banyak dibuang kemana, Pak? Banyak dibuang kemana? Mungkin ada yang mau bertanya atau sudah ada pertanyaan tadi? Banyak dibuang kemana, Pak? Untuk masalah limbah, adik-adik bisa lihat di sebelah sana ada kolam besar. Itu instalasi pengolahan air limbah. Jadi di PT Mega Putra Sejahtera itu sudah ada IPAR atau instalasi pengolahan air limbah. Jadi semua limbah dari pabrik, dari laboratorium, dari boiler itu sudah mengalir ke IPAR. Jadi dibikinkan satu kolam besar namanya IPAR. Di IPAR diproses. Jadi di dalam IPAR itu dia diproses sebelum dikeluarkan ke alam. Jadi ada proses yang dilalui limbahnya sampai netral. Jadi semua pH, TDS, semua kandungan-kandungannya itu sudah seperti dengan air biasa, seperti air PDAM. Jadi standar di IPAR itu dia standarnya air air yang netral, pH-nya netral, semua kandungannya sudah netral, baru dilepaskan ke alam. Terus kita juga sudah bekerja sama dengan lingkungan hidup. Jadi setiap 1 bulan sekali kita ada pengambilan sampel ke lingkungan hidup. Jadi diperiksa di laboratorium bersertifikasinya lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup setiap bulan. Jadi nanti kita semua limbah kita tuh sudah netral sebelum dibuang ke alam. Sudah ini semua bahkan dari WC atau domestik, limbah domestik itu sudah harus besar. Jadi kita ada jalur semua itu dari IPAR. Jadi buat ini yang di belakang itu ada kolam besar. Sebelah kanan ada kolam besar, sebelah kanan itu namanya IPAR atau instalasi pengolahan air limbah. Adik-adik bisa cek di Google apa itu IPAR. Dia untuk secara singkatnya dia pengolahan air limbah menjadi air yang netral sebelum dilepas ke alam. Jadi semua industri sekarang itu sudah diatur di Kementerian Lingkungan Hidup. Semua industri harus punya IPAR. Jadi untuk masalah limbah kita sudah aman ya, tidak ada limbah yang dikeluarkan di alam yang tidak sesuai standar. Dan yang terpenting kita sudah diperiksa setiap bulan sama Kementerian Lingkungan Hidup untuk limbahnya. Selain ini juga ya, selain limbah air kita juga ada namanya udara. Jadi kita juga ada pemeriksaan udara. Jadi kita polusi udara, kepentingan semua itu ada diperiksa. Semua sudah berstandar sesuai dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk limbah udara kita setiap 6 bulan ada pemeriksaan. Oke, tadi katanya ada pertanyaan untuk pemiliknya sebenarnya namanya ini ya, keluarganya Halim bersaudara. Jadi namanya Pak Halim. Ya, jadi kita sebenarnya untuk perusahaan kelurahan
kita kerusakan keluarga saling bersaudara. Adik-adik bisa cek di Google. Di Google ada riwayat, cek saja sejarah ini perkembangan PT Dokter Sejahtera. Oke, untuk jumlah produksi sendiri, untuk jumlah pasnya keluar produk itu mungkin tidak bisa dijelaskan secara ini ya. Kita bisa bilang bahan bakunya dalam 2 kali produksi sehari semalam itu 40 ton atau 40.000 kilo. Banyak loh. Ya, dan untuk Ini yang sudah jadi kita kan ada kasih shift pagi dan shift malam. Nah, Jadi keseluruhan satu hari satu malam 40 ton atau 100.000 kilogram. apa? Hanya mau kasih saya rekam. Kandungan apa yang terkandungnya di dalam megami? Apakah saja kandungan dan sebab itu masuk dalam laporannya? Jangan membuat saya. Kandungan apa saja yang terkandung di dalam megami? Untuk masalah kandungan, mungkin adik-adik bisa lihat di kemasannya ya. Kemasan ada informasi nilai gizi. Jadi itu sudah sesuai dengan pemeriksaan kita di laboratorium, sesuai dengan pemeriksaan dari Balai POM dan SSI. Jadi kita sudah berstandar halal, sertifikasi sertifikasi Balai POM juga dan SSI. Jadi untuk informasi nilai gizinya adik-adik bisa lihat di kemasannya. Di kemasan sudah ada informasi nilai gizi. Jadi kemasannya itu sudah ada jumlah proteinnya berapa, karbohidratnya berapa. Jadi ada bisa lihat kemasannya. Tidak ada. Tahu kelompok berapa? Apa dari tadi? Dari tadi sih. Mana kata apa? Oke, sudah turun semua. Oke, ayo. Masuk, jalan lagi pulang di Jenevin. Ih, siapa tahu nanti kuisnya ada itu di catatan, guys. Aduh, panas. Eka. Hai. Hai. Yang mau jadi anak saya. Anak apa ya? Betul. Mandi. Kenapa mau jadi anak saya? Kursi kedua. Yes, ma'am. Boleh tutupi untuk mem. Darwin. Jeng jeng. Lihat ya guys, dikasih air. Sendok. Oh my god. Buku. Kertas. Bidi. Oke, sudah gerak. Silakan duduk.
Darwin. Sama video. Siapa punya air minum? Oke. Sekarang kita mau ke penjara bawah tanah. Direkam. Kayaknya. Aduh, pecah-pecah bukan. Patah-patah. Pinjam kali. Minimal tuh HP tuh letaknya tuh langsung satu layar. Iya gila saya juga matanya satu layar gila satu layar kayak di sudut. Bangga loh bangga. Iyalah bangga. Jatuhnya dari kursi. Gleni coba aku jalan. Saya pada. Sama. Saya mau vlog. HP ku, weh jatuh HP ku kok ganti. Dia dari sini ya. Halo. Aiko take over sini. Wih, saya punya HP. Adik Aiko toh. Wih, mau penggelap wih semudah. Penjaranya. 2,000 years later. Naik ke bis. Banyak pulang. Woi, belum jam 2. Ya sudah. Kira apa? Ganti baju di sekolah. Later. Sampai deh. Yeay. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok Slepet. Sightseeing. Kesimpulan dari dua lokasi yang sudah kami tuju ialah: Pertama, dari penangkaran kupu-kupu Bantimurung. Di penangkaran kupu-kupu Bantimurung terdapat kurang lebih 250 jenis kupu-kupu di sana. Sehingga tujuan dari penangkaran ini yaitu pertama, untuk melestarikan berbagai jenis kupu-kupu dan untuk mengetahui metamorfosis dari kupu-kupu. Sedangkan untuk pabrik Megaputra, kesimpulannya adalah mereka adalah salah satu pabrik yang tidak menggunakan pengawet dalam bahan mereka sehingga aman untuk dimakan. Terima kasih.